Baik. Oke, selamat sore Pak Rio. Ya Bu, selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Kita mulai lagi Pak Rio, karena sudah direkam oleh Ibu. Oh sudah direkam? Iya, sudah direkam oleh Ibu. Boleh. Silakan. Jadi Ibu yang coach dulu ya? Iya, kita masih sama permasalahan kita dengan kasus yang benar-benar terjadi di sekolah kita kemarin. Ya. Jadi untuk pertama saya sebagai coach dan Pak Rio sebagai coachee. Iya, oke. Siap Bu. Oke, sip. Kita mulai. Oke. Selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi Bu. Iya. Ini Pak Rio, beberapa kali Senin ini saya perhatikan Pak Rio setelah upacara tampangnya atau wajahnya sepertinya kusut sekali, lelah sekali. Ada apa itu Pak Rio? Apa ada masalah? Iya Bu, dia ini ada kendala, ada masalahnya itulah ketika setiap mau upacara itu, ya kan? Itu nampaknya mengumpulkan siswa tuh sulit sekali rasanya. Nah, jadi membuat mereka baris, masuk dalam barisan secara tertib itu loh. Itu yang selalu jadi kendala kadang. Nah, jadi pas pagi-pagi setiap Senin itu pasti pagi-paginya itu cari mic, teriak-teriak gitu kan. Nah, kadang kondisi kita sendiri yang harus turun tangan di lapangan. Nah, yang lain kadang belum datang karena kan pagi itu misalnya kita mulai jam 7.15 upacara, berarti jam 7 kan harus datang. Nah, jam 7 harus datang itu kadang siswa terlambat, kadang guru terlambat. Jadi sebagian besar guru itu datangnya jam 7:15. Nah, sedangkan kalau kita mau upacara kan jam 7, harus persiapan semuanya, ngumpulkan anak. Ada sekitar 15 menit sebelum upacara itu dimulai. Nah, jadi di situ selalu jadi kendala. Nah, kadang maklumlah bisa jadi emosi lagi kadang ada yang bikin kesel anak itu ya kan Bu? Iya. Nah, itu selalu jadi kendala itu kalau setiap Senin. Jadi seperti itu keadaannya Pak Rio. Iya, Nah, iya. sebelumnya ini Pak Rio, apa yang telah Pak Rio lakukan selama ini? Mungkin persiapannya seperti apa itu setiap paginya yang dilakukan sebelum upacara bendera ini dimulai? Oh, sebelum upacara dimulai Iya, Bu ya? seperti apa persiapannya terhadap Pak Rio lakukan? Biasanya pagi itu ngambil speaker Bu. Kita kan pakainya enggak pakai mic toa ya Bu ya. Ya. Kita pakai sound system yang bisa didorong itu. Oh iya. Namanya itu. Nah, Speaker jadi aktif ya? Hah? Speaker aktif. Ya speaker aktif, betul. Nah, pakai speaker aktif tentu speaker aktif diambil dulu dari ruangan kan. Sudah itu kita pindahkan keluar. Sudah itu di setel lagi untuk upacara. Nah, baru dipakai untuk memanggil-manggil siswa. Oh, iya. Nah, sudah itu jam 7:15 biasanya kita mulai bel. Nah, jadi harapannya itu kan kalau bisa jam 7:15 bel itu memang kita sudah bisa mulai upacara kan Bu? Nah, Iya, ternyata iya. enggak, kadang molor sampai 7:30 gitu. Nah, itu Iya. kalau 7:30 kan sudah terik panas ya Bu ya? Iya, sudah terik itu Pak Rio. Belum nanti ditambah dengan pembina upacara yang menyampaikan amanah tuh lama kan. Nah, jadi pernah itu kejadiannya siswa itu tuh banyak siswa pingsan. Nah, kondisi terik, sudah itu pembinanya juga menyampaikan amanat upacaranya panjang gitu. Oh iya begitu. Jadi berarti ini Pak Rio ya karena siswa-siswa ini kurang disiplin waktu ini berarti ya Pak Rio? Iya. Kurang disiplin waktunya saat upacara hari Senin. Nah, apa yang sudah Bapak Rio lakukan sebelumnya itu untuk mengatasi hal itu? Tentang disiplin anak ini, apa yang sudah pernah Pak Rio lakukan? Yang sudah dilakukan itu biasanya gini Bu, siswa ini kan berdirinya tuh yang bikin mereka lama itu, mereka tidak tahu di mana posisi berdirinya itu. Posisi mereka di mana saat upacara? Iya, kan kelasnya kan banyak itu kan, dari fase E sampai F gitu kan, dari kelas 10, 11, 12 gitu kan. Nah, jadi
kadang tidak kelihatan gitu karena banyak itu. Makanya biasanya saya lakukan itu membuat plang, Bu. Plang kelas gitu kan. Nah, itu sudah pernah dilakukan. Nah, tapi maklumlah yang namanya buatan kan, buatan manusia ini kadang rusak gitu kan. Iya. Nah, ternyata banyak yang patah. Ujung-ujungnya ya nggak terpakai lagi karena kalau dipakai juga ompong di kelas ini ada pelangnya kan. Iya, iya. Nah, nanti nggak ada pelangnya gitu. Oh, ya. Nah, tiba di ujung nanti lah ada pula pelangnya. Nah, itu masalahnya. Berarti itu salah satu kendalanya ya Pak Rio ya. Iya, iya, iya. Itu yang pernah saya coba, Bu, sebelumnya. Iya. Bagaimana solusinya menurut Pak Rio agar tanpa pelang kelas ini anak-anak ini bisa nanti dia tahu ini barisannya, misal di kelas berapa E2 yang Iya, mana iya, iya. ya, bagaimana solusinya menurut Pak Rio yang bisa Pak Rio lakukan agar anak-anak ini tahu di mana posisi dia berbaris nanti? Ya Kak, paling yang ini Bu, caranya paling ya itu lagi mengusulkan dana paling Bu untuk dibuatkan lagi pelang-pelang yang seperti itu Bu. Karena kalau itu kan memang jelas. Nah, jadi kalau pelang-pelang yang sudah rusak ini kita coba nanti usulkan lagi sama kepala sekolah untuk membuatkan yang baru. Nah, yang lebih cantik Bu. Nah, jadi kalau Iya, bisa ya lebih tahan. Kalau kemarin tuh kan dari kayu. Nah, iya. sekarang kan memang lagi banyak nih. Kalau bisa dari stainless, dilaskan gitu kan, Bu. Iya. Nah, jadi daya tahannya pun lebih kuat gitu. Bagaimana, Nur? Iya, iya. Berarti dibikin plang baru ya agar anak-anak ini bisa tahu dia posisi dia nanti berbaris di mana saat upacara Nah, nanti iya, ya. Ya, iya. ya. Terkadang ya kalau anak-anak tidak tahu di mana dia berbaris ya, dia Iya. juga bingung anak-anak kita ini mau di mana dia nanti berdiri saat Nah, upacara. Oh iya, yang betul. iya. Gini kadang nggak ada pelang aja. Ada pelang aja kadang tuh misalnya dari fase E1 E2 dia masih ngikut kawan gitu. Dia kelasnya Hmm. E1 karena kawannya di E2 kan. Nah, Dia iya, masih ngikut kawan kan. Nah, padahal iya, sudah jelas itu pelangnya. Apalagi ini pelangnya enggak jelas. iya. Nah, Nah, kalau ujung-ujungnya nanti upacara enggak khidmat kan gitu. Ketawa-ketawa, cekikikan gitu. Ya. Kalau seandainya ketemu itu Pak Rio yang kondisi yang baru saja Pak Rio katakan ini, apa yang Pak Rio lakukan itu? Sudah ada Antara pelang ini, anak ini masih juga dia berdiri di kelas yang bukan dia begitu. Apa yang Pak Rio lakukan itu? mungkin gini enggak Bu karena saya apa ya karena ini menyangkut dengan energi tenaga enggak Bu. Hmm, Satu sekolah itu ada sekitar 600 murid gitu iya, kan, 600 lebih murid. Ya kalau kita sendiri mengkondisikan itu mungkin agak berat ya Bu ya. hmm, Nah, atau bisa bisa enggak sebetulnya itu diusulkan penambahan tenaga itu Bu ya? hmm. Kita tambahkan tenaga lagi sekitar apa tim tim disiplin namanya gitu kan. Iya, iya Nah, bagus itu tim nah, disiplin. atau tim apa gitu atau BK-nya kita terjunkan dengan pembina OSIS gitu kan. Hmm, Nah, untuk membantu mengkondisikan itu atau bisa jadi dalam bentuk wali kelas ya, wali kelas. Mana? Nah, itu pun tergantung anggaran enggak, Bu? Kalau wali kelas itu kan memang sudah tanggung jawabnya kan iya, untuk acara Senin itu kan memang sudah kewajiban selaku ASN kan. iya. Nah, tapi tergantung anggaran juga. Kalau anggarannya mencukupi nanti kita buat tim disiplinnya enggak, Bu? Hmm. Kalau tidak mencukupi kemungkinan ya wali kelas lagi mohon kerjasamanya enggak Bu? Iya, heeh. Jadi, itu strategi Pak Rio nanti ya. Pak Iya, Rio iya. melibatkan nanti guru BK, Iya. ada, dibikin lagi timnya, tim disiplin, Iya, iya, dan iya. melibatkan juga wali kelasnya nanti ya Pak Iya, Rio. iya, iya. Heeh. Itu kan Lalu hmm, lanjut lanjut Bu. ya udah, masih ada mau Pak Rio katakan? Iya, ya itu kan pembentukan tim disiplin tadi itu catatannya kan itu Bu, kalau ada anggarannya, kalau enggak ada anggarannya ya plan plan B pakai minta bantu sama wali kelas gitu. Oh, iya Diri betul. di belakang barisan siswa kan Bu? Mhm, mhm. Iya, iya. Berarti wali kelas ini plan yang B-nya ya kalau Iya, iya, seandainya iya. tim disiplin ini tidak bisa dibentuk di sekolah Pak Rio, Iya, baru iya, wali iya. kelas dilibatkan. Nah, Iya. Pak Rio siap
apa dan apa yang Bapak butuhkan ini untuk menunjang atau membantu Bapak untuk dapat mendisiplinkan anak-anak Bapak ini di saat mau upacara bendera. Siapa dan apa bentuk hal-hal yang menunjang yang bisa yang Bapak Rio butuhkan begitu. Menunjang. Jadi ini lihat dari pengalaman sebelumnya enggak, Bu? Iya. Upacara ini karena dia main pakai speaker aktif, itu kan membutuhkan waktu untuk didorong lah, untuk ngangkut lah, kan gitu kan. Ya. Nah, itu kalau bisa bagaimana kalau speakernya itu kita pasang permanen aja, pasang permanen aja. Iya. Nah, sudah itu ya hubungkan listrik, jadi nanti ketika upacara enggak perlu ngangkat-ngangkat, kita tinggal tekan aja untuk power ngidupkan atau colokkan aja kan, dah hidup. Nah, jadi kan tidak membutuhkan waktu di situ. Nah, itu tergantung dana juga yang pertama. Itu untuk sarananya. Kalau untuk siswanya dan gurunya itu memang mau meminta bantuan kita sama kepala sekolah, Bu. Kalau bisa hari Senin itu memang pagi, ya kan? Jangan sampai nanti ketika upacara berlangsung, kita sedang upacara hikmat, enggak taunya motor siswa masuk ke dalam, hilang konsentrasinya kan? Nah, yang lebih gawat lagi nanti ketika sudah sedang upacara hikmat, motor guru yang masuk. Iya kan? Kalau motor guru yang masuk, pertama konsentrasi terganggu, yang kedua nih kadang siswa nih gaduh. Siswa gaduhnya kenapa? Itu guru tuh katanya. Guru aja terlambat katanya. Nah, kan gitu. Nah, itu jadi penilaian ya negatif juga sih buat kita kan selaku guru kan. Nah, itu jadi dari segi aturan seperti itu, dari segi fasilitas seperti itu. Nah, tim KDS atau wali kelas pun saya butuh juga. Berarti semua aspek itu tergantung sama kepala sekolahnya, Bu. Kita bisa mengkonsepkan, kita bisa merancang gitu kan supaya aktif. Nah, tapi kalau itu bisa berjalan kalau kepala sekolah mau melaksanakan itu gitu. Gitu ya. Jadi dukungan seperti apa ini yang Bapak Rio inginkan agar apa yang Bapak Rio rencanakan atau yang Bapak Rio ingin tuju saat sebelum kita upacara ini, dukungan seperti apa? Untuk kegiatan upacara ya, Bu? Iya, untuk kegiatan upacara ini. Nah, ya dukungan dana, Bu, karena tadi menyangkut penggantian tadi kan, pemasangan permanen tadi kan bukan untuk kepentingan saya, itu kan untuk kepentingan sekolah juga. Bisa jadi sound system yang terpasang permanen tadi, speaker yang terpasang permanen tadi kan bisa jadi dipakai untuk wirid remaja kan, yang 1-2 minggu sekali untuk kultum kan. Nah, itu yang jelas dukungan dana. Yang kedua tentu dukungan moralnya lagi. Moral itu ya support, kita saling support. Kita sama di sekolah itu dari guru, dari rekan sejawat gitu, dari unsur pimpinan gitu kan. Karena kita kan di sekolah itu mendidik sebaik-baik pendidikan itu dengan memberikan keteladanan, dengan memberikan contoh kepada anaknya. Nah, kalau sudah diberikan contoh, nah insya Allah jangan sampai nanti kita sebut maju nanti kan, ibaratnya itu gitulah, kita sebut maju kayak gitu kan, ternyata siswa sudah maju, kitanya yang mundur. Iya. Ya kan? Jadi sebuah dilema nanti bagi kita. Iya, oke, baik Pak Rio. Ya, Bu. Senang ini bisa bercengkrama dengan Pak Rio tentang permasalahan yang terjadi. Nah, bagaimana ini Pak Rio? Apakah rasanya sudah ada menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan yang Pak Rio yang terjadi pada hari Senin ini setiap akan mau upacara? Iya. Rasanya sudah ada, Bu. Berarti saya akan coba temui lagi, Bu ya. Saya akan coba temui nanti kepala sekolah. Kebetulan sekarang beliau kan sedang dinas luar. Nah, kapan itu ya? Baiknya ketika beliau sudah pulang nanti kita coba share, berunding sama kepala sekolah, sama bendahara BOS atau komite, enggak Bu? Iya. Baiknya seperti itu, bendahara BOS, komite, bagaimana dari segi sarana prasarana kita ini. Nah, sama wakil kurikulum juga kan, mohon
Bagaimana solusinya? Apakah wali kelas atau bentuk tim? Nah, bentuk tim disiplin gitu. Tapi kalau dana mencukupi, kita bikin tim disiplin. Kalau dana tidak mencukupi, kita berdayakan wali kelas gitu. Iya. Baiklah Pak Rio, terima kasih atas sesi coaching kita hari ini. Baik. Bagaimana Selamat menurut Ibu? beraktivitas. Oke, iya. Sependapat tidak dengan itu? Iya, solusi yang Bapak Rio berikan selama kita coaching tadi, semoga bisa nanti diterapkan dan dapat berjalan baik nantinya pada kegiatan Pak Rio sebelum memulai proses upacara bendera di hari Senin. Hingga Iya. Pak Rio nanti setiap pagi tidak mumet lagi, Iya. stres. Oke. Baik Pak Rio, terima kasih atas sesi coaching kita hari ini. Baik Bu. Iya Ya, Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Rio, kita gantian. boleh Bu. Tapi sebelumnya sebentar, saya agak blank nih. Apa kemarin tema yang Ibu nih? Tentang proses pembelajaran anak pada siang hari yang tidak. Oh iya. Proses pembelajaran anak yang siang hari, yang di jam-jam rawan itu. Ya? Iya. Betul. Oke, kita mulai Bu. Baik, bismillah. Baik, assalamualaikum Bu Puspa. Waalaikumsalam Pak Rio. Apa kabarnya Bu? Ini senang sekali bertemu dengan Bu Puspa ini. Ya, alhamdulillah Pak Rio. Alhamdulillah saya hari ini sehat. Cuman nih Pak Rio, saya ada terkendala ini. Iya. Ya, saya kan ngajarnya kan di kelas, kalau siang hari itu saya ngajarnya di kelas otomotif. 4 jam. 4 jam Bu? 4 jam itu di siang hari sesudah istirahat kedua. Iya. 4 jam. Nah, kelas otomotif ini Pak Rio, anak-anaknya semuanya laki-laki. Iya. Nah, ya jika kita sama-sama tahu saja bagaimana ini anak laki-laki dengan jumlah yang 30 lebih ini kalau di siang hari mungkin karena lelah, mungkin udah mulai mengantuk. Nah, ini kendalanya setiap saya mengajar di siang hari itu Pak Rio. Saya ngajarnya itu 4 jam di 1 jam sesudah istirahat. Itu perkiraannya jam 2-an. Jam 2 saya sampai jam terakhir. Jam berapa itu Bu? Kalau boleh tahu. Jam 4 itu sampai jam 4 kan saya mengajar. Jadi kalau saya kan ngajarnya ini TIK ini informatika. Kalau seandainya ada di sesi pelajarannya itu praktek, ya anak-anak ini nyaman saja karena saya berikan mereka aktivitas di depan komputer. Nah, pada sesi mata pelajarannya itu tentang teori, kan kita harus di kelas itu Pak Rio. Iya. Inilah kendalanya yang sangat pokoknya sudah saya coba cara-cara lain. Nah, itu tuh tidak berubah secara signifikan proses pembelajarannya. Jadi ini Pak Rio, saya sudah mencoba menerapkan pakai ice breaking juga. Ternyata anak itu ya sudah ice breaking, dia hanya mengikuti lalu kepalanya nempel lagi ke meja. Paling suka itu di siang hari dia menempelkan kepalanya di meja. Iya. Itu. Betul. Jadi saya butuh solusi nih Pak Rio. Bagaimana ini anak-anak saya ini dia dapat aktif lah, sama kalau seperti sesi di jadwalnya di pagi hari, begitu juga di siang hari. Ya. Bagaimana itu Pak Rio? Baik. Sebelumnya kalau boleh tahu ini Bu, dia kan bisa jadi karena faktor ruangan gitu. Ruangannya bagaimana? Apakah ada plafonnya atau gimana gitu? Mungkin itu salah satu Pak Rio. Iya. Saya rasa benaran Pak Rio, salah satunya mungkin penyebabnya itu karena ruangan di sekolah saya itu berdempet-dempet bangunannya. Jadi mungkin sirkulasi udaranya itu tidak lega mungkin Pak Rio. Di siang hari itu hawanya menjadi panas. Saya rasa juga mungkin ada penyebabnya itu Pak Rio. Bisa seperti itu ya Bu ya. Terus lingkungan sekitarnya bagaimana Bu? Asri atau bagaimana gitu kalau boleh tahu? Ya. Karena ini kebetulan ini kelas otomotif itu dia berada di belakang labor. Jadi memang di belakang labor, lalu di belakangnya lagi pagar yang tinggi.
Jadi Oh, ya mungkin kenyamanan mata dan udara yang mereka hirup mungkin itu sepertinya juga berpengaruh mungkin Pak Rio. iya, 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 iya. Oke, ya, ya. Nah, itu kondisi, kondisi lokasinya ya, Bu ya, sudah Iya, terbayang sama saya. Nah, mhm. alternatif tadi yang Ibu buat kan ice breaking ya, Bu ya? Iya ice breaking. Iya, oke, oke. Ice breaking-nya bagaimana, Bu? Apakah dengan duduk di tempat? Kan gini, Mmm, ice breaking itu kan ada yang kadang membuat kita kita dari pagi ini, kita iya, dari pagi ini sudah belajar, kadang mhm, matematik, fisika, kimia yang berat-berat gitu kan. mhm, Nah, sudah itu sudah keluar main kalau ya kisaran jam 2, Ibu memang melakukan ice breaking. Tapi ice breaking-nya itu masih tebak-tebakan yang membutuhkan apa itu konsentrasi tinggi untuk menjawabnya. Nah, iya sepertinya memang itu Pak Rio. Saya suka memberi ice breaking yang membuat Ratu kembali berpikir, iya, iya, iya. tebak-tebakan. Iya sepertinya memang, Iya, jadi kondisi otak sudah penuh gitu kan, ditambah mhm, pula lagi mungkin sama kita rasanya bisa terjawab, tapi kan kemampuan anak tidak itu ya, Bu, ya, tidak sama kan, iya, apalagi siswa bosan bukan satu mata pelajaran lagi yang iya, ditempuhnya gitu. mhm. Nah, menurut Ibu mungkinkah dari segi ice breaking-nya itu? Atau perlu variasi ice breaking? Anak ini Iya, duduk di kursi ya, Bu, ya, ketika Ibu iya, breaking ya? heeh, iya, Nah, ya. Nah, bagaimana iya. Ibu itu? Ya Apakah mungkin mungkin ya benar ini Pak Rio karena ini ice breaking saya berikan untuk masih mengasah otak anak berpikir ah, bukan iya, iya. motoriknya begitu. Iya, Mungkin perlu iya. saya terapkan ice breaking yang membuat anak ini bergerak mungkin Pak Rio. Mungkin untuk menghilangkan rasa jenuh, ngantuknya juga mungkin itu Pak Rio ya. Saya Iya. terapkan ice breaking yang membuat mereka bergerak. Mungkin ya seperti itu Pak Rio. Ya, lanjut, Bu. Iya, Iya, jadi tadi ya, ice breaking-nya mungkin yang akan saya terapkan nanti Pak Rio, ice mhm, breaking yang membuat anak ini motoriknya itu bergerak, tidak bergerak. berpikir saja karena mungkin kondisinya sudah sore, mau sore itu kan, Iya, iya, iya. dirawan-rawan mengantuk. Jadi perlu Mengantuk, betul sekali, iya, betul sekali. perlu mungkin saya terapkan itu atau, mungkin, ada juga mungkin kali ya Pak Rio ya, mungkin, ada musik mungkin saya putar. Ah, iya, Boleh iya, nggak ya? Mungkin iya. saya putar musik yang agak rileks, agak santai, jadi mereka agak fresh nanti otaknya. Musik-musik kekinian Mmm, lah yang mereka suka, mungkin itu bisa saya terapkan itu ya Pak Rio? iya, 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 cocok sekali, Bu. Musik, lalu kalau bisa dia bergerak, enggak, Bu? Wah, itu Iya, bagus itu, Bu. heeh, mhm. Sebelumnya sudah pernah belum Ibu mencoba atau mendapatkan materi tentang ya ice breaking yang membuat siswa bergerak ini, Bu? Nah, ya itu yang belum mungkin Pak Rio, yang belum, saya, lakukan, mencari ice breaking yang Iya, membuat iya. siswa ini bergerak, ya. Lebih banyak saya mencari ice breaking yang membuat siswa ini berpikir. Dipikir Memang kembali. tebak-tebakan iya, memang tebak-tebakan seperti ini, Ah, orang iya. jangan lupakan orang ketiga, anak itu kan Ah, iya, berpikir. iya. Ada beberapa anak yang suka, ternyata ada juga beberapa anak, saat dia tidak paham ya dia diam saja begitu. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya, jadi dia jadi ngantuk lagi Iya, begitu. Bisa betul. jadi sih penyebabnya itu. Ah, oke, oke. Nah, sudah dapat solusinya ya, Bu, ya. Iya, Nah, oke. Untuk melaksanakan ice breaking di kelas ini, bagaimana, apa yang akan Ibu lakukan ini, Bu? Karena ini kan kalau ya video tentu harus harus ada alat-alatnya lengkap kan, Bu, yang mhm. mendukung itu. Iya. Ya, insya Allah ini Pak Rio kalau untuk sarana di sekolah Mhm. saya, kami masing-masing mata pelajaran itu dan jurusan itu kami sudah difasilitasi proyektor. Wah, iya, iya, mantap, Ya, kami mantap. sudah difasilitasi proyektor dan Mhm. juga terkadang kami guru-guru ini juga memiliki speaker aktif kecil ini Pak Rio. Jadi kami sering membawa speaker aktif kecil itu ke kelas. Pribadi guru atau Iya, fasilitas dari mhm. Karena kami fasilitas dari sekolah, Bu? dari sekolah ada yang besar itu Pak Rio, mungkin kami menenteng yang besar-besar itu. Ya. Kalau untuk di kelas cukup yang kecil kan sudah bisa itu suara volumenya sudah bisa mencapai sampai ke bagian belakang. Nah, jadi kami umumnya ada yang memiliki itu fasilitas Mhm, speaker aktif yang kecil karena kami iya. memang karena di sekolah itu ada sekolah teknologi, jadi memang kami lebih berfokus kepada penggunaan TPACK ini Pak Rio mungkin dalam proses pelajaran lebih ke menampilkan video yang lebih interaktif dan lebih berdiferensiasi mungkin lebih ke sana
Iya, iya, iya. Karena itu cara kami untuk membuat anak ini semakin tertarik untuk belajar. Cuman ya itu kendalanya tadi di saat mata pelajaran saya itu kan kalau seandainya tidak praktek, anak itu belajarnya di kelas tentang Iya. teori, nah itu kendalanya. Iya, iya, iya. Nah, jadi solusinya tadi bisa jadi ice breaking dalam bentuk Iya, bergerak ya, Bu, ya. Nah, iya. ya berarti fasilitas Ibu lengkap itu mah, bagus Untuk itu. aula, untuk Ya. guru sudah lengkap. Nah, kalau itu kira-kira ada nggak support nggak kepala sekolah atau guru? Jangan sampai nanti kita ngidupkan speaker, ternyata sebelah ribut katanya apa ditegur sama kawan sekolah kan? Bagaimana itu? Apakah ada Kalau yang supportnya gitu? ya, kalau untuk hal itu di sekolah kami sudah biasa itu Pak Rio, karena memang ya karena memang setiap guru itu kadang mengajar dia menampilkan video, Ya. lagian suaranya juga tidak akan mengganggu ke kelas sebelah, kan tidak begitu besar, makanya speaker aktif yang kecil itu. Oh iya, Ya, iya. cukup untuk di ruang kelas itu saja suaranya, keluar tidak begitu besar volumenya. Iya, iya. Jadi insya Allah tidak ada yang komplain selama ini. Iya, iya, iya. Berarti dari segi fasilitas memadai ya, Bu ya? Iya, Dari segi apa itu sosial lingkungan sekitar, lingkungan kelas-kelasnya kan iya. memadai juga gitu kan. Hmm. Wah, berarti ini bisa jadi inovasi baru ini, Bu. Seandainya ini diterapkan. Nah, kira-kira apakah Ibu perlu berapa lama ini akan memulainya? Apakah bisa dalam minggu depan atau gimana? Kan kita mencoba dulu. Sesudah Iya, itu kalau ada evaluasi kita nanti diskusi lagi gitu. iya. Oh, kebetulan ini Pak Rio, minggu depan itu saya masuk ke kelas saya yang terkendala ini, saya Iya. coba terapkan itu nanti. Saya coba cari referensi ice breaking yang membuat siswa ini bergerak dan bersemangat. Iya, iya, iya. Saya coba mencari itu. Dan nanti Iya. juga akan saya cari-cari referensi nanti media pembelajaran apa ini yang di siang hari ini bisa membuat anak ini lebih beraktivitas, lebih fokus dia nantinya. Iya, Saya coba iya, iya, iya. mencari referensinya nanti. Berarti Ibu mencoba memvariasikan ice breaking ya, Bu ya? Iya, Nah, iya, iya. Memang yang namanya siang, panas, terik. Ya kalau terik tentu obatnya ice lagi, Bu. iya, Ais. Iya, ice. Benar itu, Pak. Baik, baik, baik. Oke, berarti ini baru akan dilakukan ya, Iya, Bu ya? akan saya coba minggu depan itu, Pak Rio. Baik, baik, baik. Ya, itu dulu Bu, mungkin yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, oke ya. Iya, sama-sama Ya, Pak Rio. Terima kasih atas solusi-solusi gitu yang telah diberikan. Jadi saya sekarang merasa senang kalau sudah ada gambaran-gambaran apa yang saya lakukan nanti di kelas saya ini Pak Rio. Terima kasih baik, Pak baik. Rio. Ya, Bu ya. Oke, Ya, ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Rio. Oke, kita masuk ke refleksi lagi nih Pak. Refleksi, Bu. Refleksinya di sini kan? Iya kan Bu? Isi lembar refleksi yang kemarin Pak Rio. Ya. Pak Rio sebagai coach dan sebagai coachee. Iya. Nanti kita bacakan di sini. Oke. Oke, kita mengisi.
Rio. Ya, Bu. Untuk umpan balik, apa mau Bapak Rio tambahkan? Ini umpan balik, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan yang saya rasakan, Bu? Iya. Ya, oke. Masih, Bu, seperti kemarin, apa? Iya. Saya merasa santai, senang, dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya. Nah, kalau Ibu bagaimana? Yang kemarin itu, apa itu Pak Rio? Senang, fresh, karena sudah dapat mengutarakan keresahan dan keluhan selama proses pembelajaran di kelas. Lalu dengan coaching ini saya mendapat gambaran atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Udah, itu aja Pak Rio, udah pas. Oke. Ini kita refleksi kita lagi, Pak. Boleh. Oke. Ya, mulai dari Bu, coachnya. Oke, saya duluan ya, Pak. Ya, Bu. Ya. Nih, refleksi saya selama proses coaching yang telah kita lakukan tadi. Ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, selama percakapan ini, posisi saya sebagai coach, saya mendapatkan solusi dari kendala yang saya alami selama proses pembelajaran di kelas. Coach memberikan saya menemukan solusi yang sesuai dengan kendala yang saya alami di kelas. Lalu selama percakapan sebagai coach, ya. Selama percakapan sebagai coach, saya belajar untuk dapat melaksanakan prinsip-prinsip coaching dengan baik, berkolaborasi dengan baik, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, sebagai coach, yang perlu saya tingkatkan adalah mencari metode yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan memberikan ice breaking yang dapat mengembalikan kembali fokus siswa. Nah, kalau sebagai coach yang perlu saya tingkatkan adalah pengelolaan emosi diri agar dapat hadir sepenuhnya saat coaching, agar coach merasa diperhatikan selama proses coaching. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, sebagai coach, untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, yang saya lakukan adalah pengelolaan emosi dan banyak mendengarkan solusi dengan seksama. Nah, kalau sebagai coach, untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, maka kesadaran diri dan kesadaran sosial perlu saya tingkatkan agar harapan hadirnya solusi pada proses coaching ini dapat ditemukan. Nah, untuk yang refleksi berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, sebagai coach, menambahkan referensi atau metode pembelajaran berdiferensiasi dan meningkatkan kompetensi KSE diri sendiri dan juga KSE siswa. Nah, sebagai coach, saya akan belajar dan terus belajar serta melakukan praktek coaching dengan teman sejawat sehingga kemampuan untuk coaching dapat terasah. Nah, itu refleksi saya selama kegiatan coaching kita tadi sebagai coach dan sebagai coachee. Nah, untuk umpan balik dari coachingnya, yaitu Bapak Rio sebagai coachingnya tadi, apa yang Anda rasakan, pertanyaan yang saya berikan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, jawaban Pak Rio adalah, saya merasa santai, senang, dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, itu refleksi dari saya, Pak Rio. Ya, ini Bu mau tanya tadi yang apa itu, yang refleksi diri, apa yang masih diperlukan diperbaiki atau ditingkatkan ketika Ibu sebagai coach tadi, Bu? Sebagai coach saya akan belajar dan terus belajar serta melakukan praktek coaching dengan teman sejawat. Jadi saya akan selalu lebih sering melakukan praktek coaching Pak Rio dengan teman sejawat sehingga kemampuan coaching saya ini dapat terasa. Iya. Betul. Iya. Oke. Baik. Kita masuk ke Pak Rio, silakan melakukan refleksinya. Baik. Ya. Jadi dari hasil coaching tadi, jadi refleksi diri dari latihan coaching ini, yang pertama
posisi saya sebagai coach dulu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi yang berjalan baik itu alhamdulillah proses diskusi kita itu lancar sesuai dengan alur gitu kan, sesuai dengan air mengalir aja gitu kan. Jadi tidak ada kendala. Lalu diskusi yang kita lakukan itu pun sudah sesuai dengan alur kita yang meliputi identifikasi gitu kan, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah terlaksana dengan baik. Apa yang masih perlu dibaiki? Ya itu tadi karena proses coaching ini jarang saya lakukan, ya kan? Nah berarti saya harus banyak-banyak latihan lagi, meningkatkan skill, baik itu kepada siswa atau rekan sejawat gitu kan, atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan tentu fokus sebagai coach, saya harus fokus mendengarkan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi sebagai coachee, saya tentu harus mencari berbagai sumber referensi baik itu tertulis maupun video gitu kan untuk meningkatkan skill saya sebagai coach. Sebagai coaching, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, selama percakapan ini diskusinya sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah berjalan dengan lancar gitu kan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, jadi kalau berdasarkan diskusi tadi sih yang diperbaiki tentu fasilitas sekolah saya. Nah, lalu alhamdulillah kalau untuk keterbukaan sudah terbuka. Tidak ada yang ibaratnya itu yang tertahan gitu kan. Untuk mengungkapkannya tidak ada. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Ya tadi sebagai coach saya harus fokus dulu terhadap permasalahan saya. Apa yang mau saya ungkapkan masalahnya kan. Nah sudah itu karena saya juga harus bersifat terbuka. Jadi kalau kita tidak terbuka, tentu coach sebagai coach gitu kan, tentu coach akan dia akan sulit juga gitu untuk memberikan solusi gitu atau untuk menggali lebih dalam informasi sehingga kemampuan yang terpendam sama coach itu tidak akan maksimal. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, kalau sebagai coach, kendala saya seperti itu berarti saya harus meningkatkan kemampuan PSE dan KSE saya. Oke. Itu. Lalu tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi yang dirasakan saat di coaching itu senang, ya enggak Bu Intan? Iya. Yang Ibu Intan rasakan ketika di coaching tadi senang, fresh, karena sudah dapat mengutarakan keresahan dan keluhan selama proses pembelajaran di kelas tertentu. Karena kelasnya kan tidak semua ya Bu ya? Iya. Tentu saja ya. Karena ya, kalau di SM itu. Iya. Nah, kelas tertentu aja. Jadi dengan adanya saya mendapat gambaran atau jalan keluar, dengan adanya coaching ini, Ibu mendapat gambaran atau jalan keluar atas permasalahan yang sudah dihadapi. Nah, jadi coaching ini tidak akan sempurna kalau ini sekedar diskusi saja, sekedar pembicaraan saja gitu kan. Tapi akan lebih sempurna apabila proses ini akan direalisasikan di lapangan. Nah, baik, mungkin itu dulu Bu Intan. Bu Puspa, sorry. Bagaimana Bu Puspa? Cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Tidak, kalau sebagai coachnya tadi, sama coachingnya Bapak Rio, menurut saya mungkin itu sudah pas apa yang Pak Rio rasakan mungkin yang Pak Rio rasakan. Yang di saya juga seperti itu Pak Rio, sama yang ini Pak Rio yang tadi. Iya Bu.
saat ini yang pada apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Kan kalau sebagai coach ini baru kali pertama saya, biasanya saya yang disupervisi. Iya, Jadi iya, ini iya. kali pertama saya menjadi coach, biasanya jadi coachi selalu di sekolah selalu jadi coachi kan, Iya, iya, karena iya. dari segi itu Administrasi gitu ya. jenjangnya ya, saya yang harus dikocikan gitu, sering oleh kepala sekolah, saya tetap supervisi. Jadi ini kali pertama pengalaman saya, makanya saya belajar dan mengasah kemampuan coaching saya nanti dengan teman-teman saya yang sejawat. Betul, betul, betul. Iya, kalau di sekolah kita terkendala administrasi ya, Bu ya. Iya. Memang ya kalau di sekolah saya pun seperti itu biasanya. Dia berjenjang, siapa yang pangkatnya tinggi, misalnya 4B. 4B mensupervisi 4A, 4A mensupervisi yang 3D gitu kan. Ya. Iya, memang betul seperti itu. Nah, Nanti mungkin saya mungkin akan mempraktekkan nanti dengan teman-teman yang sama dengan saya. Kan terkadang teman-teman itu ada kendala, nanti dia akan bercerita. Mungkin di sana saya bisa masuk coaching ini di sana. Iya, mengaplikasikan ilmu Yang ini ya, Bu ya. mengaplikasikan ilmu coaching ini di sana, nanti saat teman ada mengadu. Sekarang ini lagi itu Pak Rio kan lagi banyak itu yang lagi PPG plotting. Iya. Itu banyak tuh teman-teman itu yang bertanya karena umumnya materinya hampir mirip dengan kita yang di CGP. Oh Jadi iya. itu iya, ada pembayaran diferensiasi, PSM, KSE, mereka juga ada belajar itu. Jadi hampir mirip materinya. Oh, jadi materi yang mereka pelajari itu materi yang sudah kita pelajari di CGP. Iya, ada yang sudah kita pelajari. Ada mereka kan karena belajar mandiri. Jadi itu. Jadi memang butuh ini ya, butuh bimbingan ya. Iya. Butuh pengalaman gitu, bukan bimbingan. Betul. Bimbingan saya rasanya ilmunya belum sampai setinggi itu, tapi pengalaman selama mempelajari modul itu. Iya, berbagi budaya positif. Ya berbagi budaya. Betul. Baik, itu dulu Bu. Bagaimana Ibu Fasil? Kita kembalikan ke Ibu Fasil atau masih ada waktu kita? Sudah sekitar 45 udah lebih sepertinya itu Pak. Kita mulainya tadi jam 5 ya Pak ya? Kita tadi jam 5 kurang Bu. 5 kurang masuk kita ke call. Jadi Iya. waktu kita sudah ada hampir 60 menit itu Pak. 60 menit. Kita coba lihat skip waktunya dulu. Itu sudah refleksi kita tadi kan? Kan sampai refleksi kita duduk call ini ya Pak ya? Hasil udah, penguatan praktik coaching. Oh iya, habis. Sampai refleksi ya? Iya, betul. Alhamdulillah kita Sudah selesai. Sudah terlaksana semua step. Alhamdulillah waktu kita. Kita lihat nanti hasilnya. Ya. Bagaimana? Ya kalau proses coaching ini walaupun baru mulai yang seperti ini. Coaching kan. Biasanya biasanya sih gini, umumnya itu kawan share apa tuh? Share kendala kan dalam pembelajaran. Nah, kita yang kasih solusi. Nah, itu biasanya bukan kita menggiring potensi dia menemukan sendiri kan tidak, tapi kita memberikan solusi ya. Seperti itu yang terjadi sebelumnya. Betul. Ini ilmu baru ini, Bu. Iya. Ternyata lebih asiknya seperti ini loh Pak. Jadi solusi yang mereka dapatkan itu memang hal yang bisa akan mereka lakukan begitu. Kalau kita memberikan solusi, terkadang mereka nggak sanggup untuk melakukannya. Iya, betul. Ini memang mereka bisa, memang mereka pasti akan mampu untuk melakukannya. Betul. Yakin bisa terlaksana, Bu? Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Bagaimana kita sudahi sesi ini? Kita keluar dari room ini atau bagaimana ini? Di sini. Tunggu informasi dari Ibu Fasil dulu, Pak. Dari Bu Fasil dulu. Keluar kita pergi kemana? Ternyata di kelompok 1 masih itu. Masih Zoom. Mungkin kita masuk kan? Atau kita ngintip-ngintip dulu di kelompok 1, 2, 3. Janganlah jadi pengintip. Kita tunggu instruksi saja. Oke. Boleh minum dulu, izin minum Ibu. Siap. Boleh Bu, lanjut Bu.
Ini di kelompok Ibu Pak Rio kelompok 5. Ya, Sudah Bu. selesai, boleh ruangan ini untuk kembali ke ruang utama. Baik. Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Puspa. Ya, Pak Rio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.